Imam atau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu ahadun adh-dhanna billah illa a'tahu Allahu dhannahu wa dzalika anna al-khaira biyadihi. Demi Allah yang tiada sesembahan kecuali Dia, tidaklah seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan berikan husnudzon itu, akan berikan persangkaan baik kepadanya. Karena semua kebaikan itu berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak akan memberikan persangkaan baik, memberikan pahala kepada orang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi yang lain, seorang Fudail, Al-Imam Fudail bin Iyad, semua mungkin pernah mendengar imam ini. Beliau adalah merupakan imam, guru Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, al-khawfu afdalu minar roja ma kana al-abdu sahihan. Fa idza nazala bihi al-mautu farroja'u afdalu minal khawf. Imam Fudail mengatakan rahimahullah, bahwasanya perasaan takut atau rasa takut itu lebih afdol, lebih utama dari berhusnudzon, lebih utama dari mengharap harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia masih segar bugar, ketika ia masih segar sehat, belum ditimpa sakit. Takut lebih utama daripada berbaik sangka atau berhusnudzon. Tatkala ia masih segar bugar, tatkala ia masih sehat, belum sakit. Akan tetapi, fa'idha nazala bihil maut. Akan tetapi, apabila hendak maut itu akan mendatanginya, maka husnudzon, berbaik sangka, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada takut kepada Allah. Jadi kita harus mengutamakan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat, agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita mengingat supaya kita ini bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat amalan-amalan soleh yang telah pernah kita lakukan. Ketaatan kita selama hidup, kita harus ingat supaya menghadirkan kepada kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak optimis, ya, kita tidak pesimis. Kita senantiasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita menghadirkan ingatan kita, amalan-amalan kita yang telah kita lakukan dahulu, ini akan mendukung, mendorong kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghadirkan demikian supaya kita bisa berhusnudzon. Apabila kita tidak bisa mampu, kita tidak misalnya kita lupa mengingat, kita lupa menghadirkan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan tadi, yang kita lakukan dahulu selama hidup, maka hendaklah orang, saudara-saudara yang menghadiri, yang menyaksikan saudaranya yang akan hendak meninggal, dia mengingatkan amal solehnya yang pernah dia lakukan. Supaya orang yang mau hendak meninggal ini, dia mengingat amal solehnya. Supaya dia bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dalam hal ini, seorang Imam Al-Husain bin Ibrahim, beliau mengatakan, dahulu mereka, kanu yastahibbuna an yulaqqinu al-'abda mahasina 'amalihi 'indal mauti hatta yuhsinu dhannahu bi rabbih. Hatta yuhsinu dhannahu bi rabbih. Jadi dahulu mereka yaitu suka atau senang melakukan, yaitu senang mengingatkan saudara mereka yang akan hendak meninggal, mereka mengingat amal solehnya tatkala hendak meninggal, supaya dia bisa berhusnudzon kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan mentalkin, yaitu mengingatkan saudara kita yang akan hendak meninggal supaya dia bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini betapa pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah mulai dari kita hidup sampai mau hendak meninggal. Ya. Pentingnya kita berhusnudzon. Bahkan jadi
sekalipun misalnya kita lupa untuk berhusnudzon tatkala hendak mau meninggal, karena orang yang hendak meninggal sudah panik, mungkin dia lupa dengan apa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Jadi orang-orang yang seyogianya, yang saudara-saudaranya hadir di situ, dia mengingatkan dia supaya bisa mengingat amalannya yang telah lalu. Dengan mengingat itu dia bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan husnudzon ini bisa menghantarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Yaitu kita mentalkin, mengingatkan saudara kita ini. Kemudian masalah talqin di sini, yaitu mengingatkan saudara kita ini, kita pun tidak lupa harus mengingatkan saudara kita kalimat la ilaha illallah, supaya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ingatkan. Jadi kita mengingatkan saudara kita yang akan hendak meninggal ini dengan kalimat la ilaha illallah, supaya dia bisa mengatakan kalimat ini. Kita mengingatkannya. Jadi mengingatkan supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di detik-detik terakhirnya, maka dia akan mendapatkan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir lisannya, akhir zikirnya, akhir ibadahnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masuk surga. Maka pentingnya kita mengingatkan saudara kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Supaya dia bisa husnul khotimah, dan juga dalam keadaan husnudzon. Akhir hidup yang baik, yaitu dia dalam keadaan berhusnudzon dan akhir yang baik. Karena kalimat la ilaha illallah ini diucapkan seorang mukmin, itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat berharga, yaitu surga. Tidak ada yang paling berharga melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dikatakan dengan husnul khotimah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah merupakan tanda husnul khotimah. Akhir hidup yang baik. Jadi makna talqin di sini, makna untuk mentalkin seorang yang mayat di sini, yang meninggal, ini bukan maksudnya yaitu orang yang sudah meninggal kita talqin, bukan. Kita mentalkinnya itu sebelum dia meninggal. Kita mentalkinnya setelah meninggal itu tidak akan manfaat. Jadi kita harus mentalkinnya sebelum ia meninggal, supaya talqin itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum, bukan mauta di sini sudah menjadi mayat, bukan. Yaitu sebelum menjadi mayat, yaitu akan hendak meninggal. Kita ingatkan dia supaya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Hadis insyaallah sahih. Bahwasanya kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang batin. Kita menghukumi seseorang dengan zahirnya. Dan kita harus benar-benar ketahui hakikat dari yang dilakukan oleh saudara kita. Kita tidak boleh serampangan langsung menghukumi saudara kita. Oleh sebab itu pentingnya kita berhusnudzon kepada sesama kita muslim. Dan dari itu kita pun harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini yaitu berhusnudzon kepada manusia, kepada makhluk, hewan dan yang lainnya, kemudian kepada husnudzon kepada Allah, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lupa dari berbaik sangka kepada semuanya. Demikian mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada satu pertanyaan yang datang dari penanya melalui SMS singkat, pesan singkat, di mana penanya bertanya,
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita memperingatkan teman kita bahwa hati-hati dengan seseorang disebabkan karena orang tersebut kurang baik perilakunya. Dari Abu Fadlan. Saudara penanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau dan juga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara kita yang bertanya ini dan juga para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Kita menanggapi pertanyaan ini bahwasanya tidak ada masalah kita memperingatkan seorang, ya, kita memperingatkan saudara kita dari seseorang yang akhlaknya buruk, perbuatannya melanggar norma agama, maka ini tidak ada masalah. Selama kita tahu, kalau kita yakin bahwasanya perbuatan itu adalah buruk dan orang yang melakukan keburukan itu benar-benar sudah terkenal dengan keburukannya, akhlaknya yang buruk, maka kita perlu harus memperingatkan saudara kita ini dari perbuatan tersebut. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita mempraktekkan masalah ini, yaitu memperingatkan orang-orang yang akhlaknya buruk. Ya, misalnya Rasulullah dalam fitnah yang paling besar misalnya memperingatkan tentang akhlak buruk, yaitu Dajjal misalnya. Rasulullah memperingatkan sudah jauh-jauh, sudah memperingatkan Dajjal supaya kita terhindar dari perbuatan buruk ini. Dan juga Rasulullah juga memperingatkan saudara sahabat-sahabatnya dari orang-orang tertentu supaya mereka menjauhkan diri mereka dari akhlak yang tidak disukai oleh agama. Kemudian Rasulullah juga memperingatkan sahabat-sahabat yang lain